Ada terlalu banyak alasan kita memuji Tuhan. Kalau kita cari alasan dan ketemu untuk memuji Tuhan, maka ya kita memuji Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Dan akhirnya berkuranglah namanya pengeluhan kepada Tuhan. Ada satu lagu berjudul Hitung Berkatmu, Count Your Blessings. Hitung aja, kenapa? Kalau kamu hitung-hitung, pasti kamu dibuat malu olehnya. Kenapa? Tak terhitung. Jadi kalau kita ketemu satu alasan memuji Tuhan, wah kita memuji Tuhan. Ketemu lagi sampai nggak terhitung. Sampai apa tau nggak? Sampai lupa yang namanya kita itu mengeluh. Ya kan ada satu kalimat hati yang gembira adalah obat. Udah happy-happy aja. Kemudian kita cari alasan memuji Tuhan. Nah salah satu adalah apa? Salah satu adalah di dalam ini kan kita kan punya hidung dan juga punya mulut ya. Hidung adalah alat pernapasan dan mulut adalah alat untuk pencernaan dan pernapasan. Coba kita bayangkan ya, kalau kita lagi pilek, kemudian hidung nggak bisa napas, nah, bagaimana kita? Ya kan kita pakai mulut. Kenapa? Karena mulut juga alat pencernaan, juga alat pernapasan. Maka apa? Terlalu banyak alasan untuk memuji Tuhan. Amin? Amin? Wah kayaknya masih kurang amin ya. Amin? Saya nggak minta panggil nama saya ya. Mentang-mentang namanya sama, enggak. Oke. Yuk kita berdoa ya. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, boleh beribadah kepadamu pada hari ini kembali. Kami sesungguhnya tidak layak datang di hadapan Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang maha suci, Engkau adalah Tuhan yang tak tersentuh. Tetapi ya Tuhan, dengan kasih-Mu Engkau menjangkau kami dan mengangkat kami dan membawa kami datang beribadah kepada Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami juga mohon Engkau berfirman lagi kepada kami, karena kami sungguh membutuhkan firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan kami akan menyimpang ke kiri atau ke kanan dan kami akan tersesat. Berfirmanlah kepada kami dan berikanlah kami hati seperti seorang murid yang rindu mendengar Tuhan berbicara kepada kami. Pakailah hamba-Mu yang sangat penuh dengan kelemahan ini dan kemudian ya Tuhan Engkau berkati apa yang sudah dipersiapkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, nanti tanggal 3 April itu adalah satu tanggal yang sangat penting, yaitu apa? Kita memperingati hari kematian Yesus Kristus. Pada waktu dia berada di dalam dunia. Dan bersyukur gereja ini, kalau di gereja saya, 1 bulan sebelum hari ini saya mengenang sengsara Kristus. Gereja ini sudah berapa minggu sudah mengenang sengsara Kristus. Nah saudara, yang menjadi pertanyaan saudara, kenapa kita harus mengenang, harus mengingat sengsara Kristus? Kenapa saudara? Pernah pikir nggak ya? Kenapa kita mesti mengenang penderitaan Kristus? Kenapa saudara? Supaya kita mengerti sengsaranya itu banyak sekali saudara. Di dalam dunia ini tidak ada orang yang sengsaranya melebihi Kristus. Dia hidup cuma 33 tahun setengah. Banyak orang yang hidupnya panjang, 80, 90, 100. Tapi saudara, secara kualitatif, Kristus menderita jauh lebih banyak dari siapapun juga saudara. Saudara, dengan kita mengenang sengsara Kristus, kemudian kita makin mengerti begitu banyak sengsaranya. Yang kedua saudara, dengan kita mengenang sengsara Kristus, maka kemudian kita saudara akan berterima kasih kepada Tuhan. Dan yang ketiga saudara, kita bukan cuma mengerti, bukan cuma mengalami keselamatan itu. Tapi juga saudara jangan lupa memahami keselamatan. Kenapa orang Kristen tidak boleh hanya mengalami keselamatan? Kenapa saudara? Oh ya, aku orang berdosa ya, aku butuh keselamatan loh. Siapa yang bisa menyelamatkan saya? Yesus, oke, saya percaya kepada dia, saya mengalami keselamatan. Tidak cukup saudara. Kenapa saudara? Harus juga memahami keselamatan. Kalau enggak saudara, kita kalau tidak memahami keselamatan, berapa banyak orang Kristen yang terus jatuh di dalam dosa, ulang-ulang dosa saudara. Kenapa? Karena cuma mengalami keselamatan,
tapi tidak memahami keselamatan, saudara. Saudara, kalau kita memahami keselamatan, maka saudara, kita melihat begitu banyak tindakan-tindakan yang luar biasa dari Tuhan untuk menyelamatkan kita. Dia bukan cuma asal ngomong, tapi dia sudah merencanakan jauh-jauh hari. Dia bukan cuma asal ngomong, waktu dia direncanakan kemudian dia jalankan, saudara. Dan kalau kita mengerti itu, saudara, kita akan makin kagum kepada kebaikan Tuhan. Dan juga saudara, kita nggak mungkin akan tega mendukakan hati Tuhan dengan terus melakukan perbuatan dosa. Saudara, saya tahu, juga banyak orang tahu kok, bahwa manusia hidup, saudara, tak mungkin lepas dari dosa, tak mungkin, saudara. Pasti saudara melakukan dosa, pasti saudara. Tapi paling tidak, kalau kita memahami keselamatan, setiap kali kita berbuat dosa, kita pasti berduka cita. Kenapa saudara? Setiap kali kita berdosa, kita mendukakan hati Allah. Maka kalau kita memahami keselamatan saudara, waktu kita berbuat dosa, kita pikir-pikir dulu. Waduh, ini mendukakan hati Allah nih. Nah saudara, sekarang kita akan memikirkan saudara, ada begitu banyak tindakan-tindakan Allah di dalam proses keselamatan kita. Kita akan memikirkan salah satu dari tindakan Allah yang lebih detail, saudara. Agar apa? Agar kita makin kagum dengan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, agar kita makin bersyukur kepada Allah, saudara. Judul khotbah yaitu apa? 7 fakta seputar salib. Mengenang sengsara Kristus, Yerusalem, kota pembantaian. Pertanyaannya, saudara, apakah hubungannya antara kota Yerusalem dengan sengsara Kristus? Yang kedua, apakah hubungannya atau relasinya antara sengsara Kristus dengan kita, saudara? Sebelum kita masuk dalam satu hubungan antara kota Yerusalem dengan sengsara Kristus, maka kita mesti tahu dulu sejarah kota Yerusalem. Boleh tolong dibantu ya, slide yang kedua. Nah saudara, sejarah kota Yerusalem. Yerusalem artinya, wah sangat-sangat indah banget. Indah banget. Kenapa? Artinya adalah apa saudara? Wah mohon maaf nih tinggal itu doang ya. Saya klik. Terima kasih Pak Ajan. Nah saudara, apa arti kata Yerusalem? Sangat indah. Berarti fondasi atau pemilik kedamaian ganda. Dan kota Yerusalem saudara, itu bukan kota penting tadinya. Itu kota yang sama sekali tidak penting. Tetapi menjadi penting ketika kemudian Daud memindahkan ibu kota dari Hebron itu ke kota Yerusalem. Sekitar tahun 1070 sebelum Masehi. Itu menjadi penting sesudah Daud pindahkan itu kemudian ke kota Yerusalem saudara. Pertanyaannya, kenapa harus kota Yerusalem? Kenapa bukan kota yang lain saudara? Ada 2 poin. Pertama karena apa? Karena alasan politik. Karena kota itu pada waktu itu belum menjadi rebutan suku-suku. Kalau Daud saudara, dia pakai kota dari suku yang dia saudara. Itu nanti suku lain nanti bisa iri hati. Nanti bisa marah, nanti bisa ribut saudara. Dan ini belum dipakai. Maka secara politik aman. Dan kemudian saudara, secara keamanan juga lebih aman. Kenapa? Tingginya itu kira-kira 754 mdpl, meter di atas permukaan laut. Itu lebih aman. Dari atas bisa melihat ke bawah. Ada musuh, sudah ketahuan saudara. Itu secara keamanan lebih aman saudara. Tapi yang lebih hebat saudara, Daud bukan cuma memindahkan ibu kota dari Hebron ke Yerusalem. Dia pindahkan juga saudara, tabut perjanjian itu dari Kiryat Yearim, dia pindahkan itu ke Yerusalem. Pertanyaannya saudara, kenapa dia pindahkan? Cukup dong, ini politik Yerusalem. Cukup dong, yang namanya ibadah di Kiryat Yearim cukup dong. Daud enggak mau. Harus pindahkan tabut suci itu juga ke Yerusalem. Kenapa saudara? Karena Daud adalah seorang yang punya hati buat Tuhan. Enggak heran Daud disebut sebagai seorang yang ada di hati Tuhan. Kenapa saudara dia pindahkan itu tabut suci
itu ke Yerusalem. Karena Daud tahu, yang menjadi raja bukan aku, tetapi Tuhanlah yang menjadi raja, saudara. Maka enggak heran, Daud disebut sebagai seorang yang ada di hati Tuhan. Dia tahu yang raja bukan saya. Dia tahu yang raja adalah Tuhan, saudara. Maka dia pindahkan itu ke kota Yerusalem. Maka kemudian saudara, Yerusalem menjadi suatu tempat pemerintahan atau politik dan juga menjadi tempat keagamaan orang Israel. Dan sejak saat itu saudara, Yerusalem disebut sebagai pusat keagamaan dan kedamaian. Sesuai dengan namanya. Tapi sayang, waktu terus berlalu. Daud makin lama makin tua. Dan kemudian Daud akhirnya mati. Siapa penggantinya? Kita tahu semua, Salomo. Salomo bagus, bagus. Politiknya bagus. Ibadahnya bagus, saudara. Yang jelek pernikahannya. Kenapa? Punya istri begitu banyak. Punya gundik begitu banyak, saudara. Di tangan Salomo, Yerusalem itu berkembang luar biasa. Begitu diberkati oleh Tuhan, saudara. Tapi pelan-pelan Salomo, dia mulai melupakan Tuhan. Dulu ketika Daud menyerahkan tahta kepada Salomo, dia minta satu kepada Tuhan. Tuhan, aku gak minta kaya. Aku gak minta tentara banyak. Aku gak minta apapun juga. Tetapi Tuhan, rakyatmu begitu banyak. Saya bingung bagaimana cara memerintah mereka. Maka tolong berikan aku hikmat Tuhan. Saudara, ini orang sangat berhikmat. Kenapa? Dia tidak minta kaya. Dia meminta hikmat. Berikan aku hikmat supaya aku bisa memerintah dan mengatur rakyatku, saudara. Tuhan berkati dia, saudara. Tapi pada waktu dia sukses, saudara, dia mulai melupakan Tuhan. Dia lebih ingat kepada istri-istrinya, saudara. Tetapi ketika kemudian Salomo mulai melupakan Tuhan, apakah kota Yerusalem, saudara, kehilangan keagamaannya? Tidak. Tetap menjadi pusat agama, saudara. Walaupun Salomo melupakan Tuhan, tetap menjadi pusat agama, saudara. Tapi sayang, dulu ibadah sejati kepada Tuhan. Sekarang, saudara, cuma ritual tok. Ibadah bukan lagi menjadi ibadah yang sejati. Tetap ada ibadah. Tetapi saudara, cuma ritual tok, bukan ibadah yang sungguh-sungguh. Saya sangat khawatir dengan gereja sekarang, saudara. Kenapa, saudara? Berapa banyak ibadah yang sejati? Saudara, berapa banyak ibadah atau gereja, saudara, yang cuma ritual belaka? Berapa banyak gereja yang apa, saudara? Yang mengentertain manusia. Kita pikir bagaimana caranya membuat orang itu banyak. Kita pikir, saudara, bagaimana caranya membuat manusia senang, saudara? Pernahkah terpikir bagaimana caranya membuat Tuhan senang, saudara? Maka tak heran, begitu banyak ibadah sekarang menjadi cuma ritual tok, saudara. Menjadi suatu ibadah yang mengentertain manusia. Saudara, ibadah itu bukan mengentertain manusia, tapi mengentertain Tuhan. Dia sang raja. Dan kemudian kita, tanda petik saudara, tanda petik itu menghibur-hibur dia. Kita memuaskan dia, saudara. Tapi pada faktanya sekarang gereja, saudara, memuaskan manusia. Saya bersyukur ini gereja, saudara, enggak memuaskan manusia. Pingin memuaskan Tuhan. Mohon maaf, kalau saya diundang khotbah suatu gereja, saya lihat, saudara, memuaskan manusia, terima kasih, tidak. Saya lebih suka memuaskan Tuhan, saudara. Kita kembali. Pelan-pelan, saudara, kota Yerusalem pelan-pelan mulai berdosa. Berdosa dalam hal apa? 2 poin tadi, saudara. Secara politik makin lama makin jahat. Secara agama makin lama makin pura-pura dan makin munafik, saudara. Kalau politik, raja makin jahat. Kedua, kalau agama makin lama makin munafik, saudara. Kalau pemimpin agama makin lama makin munafik, maka rakyat pelan-pelan mulai ikut-ikutan jahat. Maka umat mulai pelan-pelan mulai ikut-ikutan munafik. Maka rakyat mulai ikutan berdosa, saudara.
Maka bagaimana saudara? Tuhan melihat politik makin jahat. Di mana? Di Yerusalem. Tuhan melihat agama makin pura-pura. Bagaimana saudara? Tuhan kirimkan nabi. Buat apa? Menegur raja. Buat apa? Menegur para pemimpin agama. Tuhan kirim nabi. Kalau nabi saudara nggak perlu lagi basa-basi, langsung tembak saja. Kamu sudah berbuat dosa. Kepada para pemimpin agama, kamu sudah berbuat dosa. Tanpa tedeng aling saudara. Apakah yang ditegur itu kemudian mereka terima saudara? Enggak. Kenapa? Raja merasa, saya ditegur terlalu keras. Para pemimpin agama, orang Farisi, ahli Taurat, ditegur terlalu keras. Bahkan ditegur di depan umum saudara. Maka kemudian mereka marah. Kalau negur 4 mata lah. Jangan di depan umum. Kalau negur, pelan-pelan aja. Jangan keras-keras. Saudara, Nabi setahu saya, waktu saya baca tanpa tedeng aling, langsung hajar saudara. Dan kemudian para nabi saudara, apakah disukai? Sama sekali tidak disukai. Tidak ada satu nabi yang disukai saudara. Kenapa? Tanpa tedeng aling, langsung aja tegur saudara. Apalagi Nabi Yeremia, itu nabi yang paling dibenci saudara. Dia dosa apa? Tidak ada dosa apa-apa. Tapi dianggap berdosa. Kenapa? Negur terlalu keras. Dan kemudian ketika banyak nabi-nabi yang lain berkata, Shalom, 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 damai sejahtera, damai sejahtera. Yeremia satu-satu yang bilang, tidak ada Shalom, tidak ada damai sejahtera. Orang bilang, kok ini nabi lain sendiri ya? Yeremia bilang, tidak ada Shalom. Bagaimana mungkin ada Shalom jikalau kamu berbuat dosa? Bagaimana mungkin ada damai sejahtera jikalau kamu berbuat dosa? Bagaimana mungkin? Kamu politik, munafik dan jahat. Kamu agama juga kamu pura-pura. Bagaimana mungkin bisa ada Shalom? Maka begitu banyak pendeta, kutip-kutip Yeremia, semuanya bagus-bagus. Padahal cuma sedikit saudara. Shalom, Shalom, Shalom. Kalau begitu banyak kalimat, tidak ada Shalom saudara. Maka enggak heran saudara, semua nabi tidak ada satu yang disuka. Kenapa? Tegur terlalu keras. Saudara, sekarang begitu banyak gereja atau mimbar yang tidak berani menegur jemaatnya. Dan kalau menegur juga saudara, oh pelan-pelan. Kenapa saudara? Takut tersinggung. Saudara, mimbar nggak pernah pikir ya. Cuma mikir manusia, takut tersinggung. Apakah pernah mikir saudara? Tuhan tersinggung. Kalau jemaat sudah berbuat dosa, ya ditegur saudara. Kalau kamu gak tegur, Tuhan yang tersinggung. Tuhan yang marah saudara. Yang paling celaka saudara, ketika mimbar menegur saudara, apa yang ditegur? Jangan lupa ya perpuluhan jangan lupa. Negur perpuluhan saudara. Saya dari dulu, saya sudah sumpah sama Tuhan. Tuhan, saya kalau khotbah, saya pasti jarang ngomong perpuluhan. Pasti jarang saudara, saya gak mau. Kenapa? Itu bukan waktu dan tempatnya. Kapan saya ngomong perpuluhan? Di kelas katekisasi. Saya jelaskan tentang perpuluhan. Enggak pernah lagi saudara. Begitu sangat jarang ngomong perpuluhan saudara. Dan kemudian saudara, ketika kemudian Nabi dikirim oleh Tuhan, dan kemudian raja marah, para pemimpin agama marah. Kemudian mereka mulai merencanakan pembunuhan kepada para nabi. Saudara, ini ironis banget. Di mana ironisnya? Karena mereka pada waktu merencanakan pembunuhan saudara, itu kemudian ini sudah. Pada waktu mereka merencanakan pembunuhan saudara, di mana saudara? Di Bait Allah. Dan mereka melakukan pembunuhan di mana saudara? Di Yerusalem. Kota damai. Bait Allah, tempat suci. Tapi menjadi tempat merencanakan pembunuhan saudara. Di dalam Alkitab ada nabi-nabi yang dibunuh. Ada Zakaria, anak Imam Yoyada, dibunuh saudara. Atas perintah siapa? Atas perintah Raja Yoas. Dia salah? Tidak. Dia menegur dan dianggap bersalah saudara. Dia bagaimana?
Sakaria, anak Imam Yoyada mati, dirajam batu. Saudara, rajam batu adalah itu untuk orang yang benar-benar berdosa. Kalau orang berbuat dosa, besar banget, dirajam dengan batu. Batunya banyak sekali, sampai nutupin mayatnya saudara. Dan sekaligus dikubur sekalian saudara. Itu untuk orang-orang yang berbuat dosa besar saudara. Sakaria ini seorang nabi. Tapi diperlakukan seperti penjahat besar saudara. Di mana? Dirajamnya. Di pelataran bait Allah. Ngeri gak saudara? Kedua, Uria bin Semaya. Dia dibunuh dengan pedang dan mayatnya kemudian dibuang ke kuburan orang biasa, saudara. Ketiga, Yesaya, nabi besar itu dibunuh, saudara. Alkitab nggak catat, tapi dicatat dalam sejarah orang Yahudi. Bagaimana cara membunuhnya, saudara? Yesaya kemudian dia melarikan diri ke hutan dan kemudian dia bersembunyi di sebuah pohon. Orang cari dia, akhirnya ketemu, saudara. Tapi Yesaya nggak mau keluar. Ya sudah, bagaimana caranya? Gampang aja, gergaji pohonnya, saudara. Bayangkan ya, mereka gergaji pohonnya sambil menggergaji Yesaya-nya, saudara. Berapa banyak nabi dibunuh? Di dalam Nehemia pasal 9:26. Yuk kita baca bersama-sama. Nehemia 9:26. 1, 2, 3. Saudara, mereka itu membunuh nabi-nabimu, berarti banyak, dan mereka itu berbuat nista yang besar, saudara. Lalu kemudian, apakah hubungan nabi yang dibunuh dengan khotbah pada hari ini? Hubungannya adalah, saudara, itu pada Yesus pernah mengatakan kalimat seperti ini, Matius 23 ayat 37, yuk kita baca bersama-sama dengan tempo yang lambat saja, tapi dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepada kamu. Kenapa Yesus ngomong kalimat seperti itu, saudara? Kenapa? Karena dia pun juga mau dibunuh oleh para pemimpin agama di Yerusalem. Pertanyaannya, kenapa para pemimpin agama ingin membunuh Yesus, saudara? Karena Yesus sering menegur mereka dengan keras di hadapan umum. Maka kemudian mereka sakit hati. Gue ini pemimpin agama loh, orang Farisi loh, ahli Taurat loh, dihormati orang loh. Tetapi kenapa kamu tegur kami dengan sangat keras? Yesus berkata, munafik kamu. Oh, mereka sakit hati. Sudah, kita bunuh saja Yesus ini, saudara. Kemudian kedua, saudara, itu adalah alasan gengsi, perasaan. Kedua alasan apa, saudara? Alasan ekonomi. Begitu banyak sekarang orang yang dari dulu pengikut mereka, sekarang menjadi pengikut Yesus, saudara. Kalau orang banyak pindah ke sini, urusan ekonomi. Bagaimana dengan gaji kami? Bagaimana dengan uang kami, saudara? Urusan ekonomi, saudara. Saya pernah waktu ke Pekanbaru, Riau, ngobrol-ngobrol sama seseorang. Kemudian dia bilang sama saya, Pak boleh sharing nggak? Boleh, silakan sharing. Mau sharing apa? Ya Pak, saya baru pindah gereja. Pindah gereja. Dari mana? Dari gereja sono ke gereja sini. Kenapa? Saya nggak suka pengajarannya. Kenapa nggak suka? Duit melulu, khotbahnya duit mulu, khotbahnya makmur terus, lancar terus, lama-lama saya bosen Pak. Oh gitu, ya sudah pindah aja kamu. Lalu, kira-kira berapa minggu kemudian pendeta datang ke rumah saya. Seperti biasa tanya, udah lama nih ke gereja, kemana aja? Lalu ya saya bilang, saya pindah gereja, Pak Pendeta minta maaf. Kenapa pindah? Saya nggak cocok sama ajaran Bapak. Terus kemudian si pendeta mulai berkata seperti ini, jangan pindah, ingat loh, saya yang membaptis kamu loh. Saudara mulai apa? Mulai menunjukkan hutang budi. Aku sudah berjasa buat kamu, aku yang baptis kamu loh, jangan pindah. Dia bilang, enggak, saya tetap pindah, saya enggak cocok sama ajaran Bapak. Akhirnya pulang si pendeta, saudara.
bulan depan datang lagi. Berkata seperti ini, silakan kamu pindah gereja lain. Perpuluhanmu jangan ikut-ikutan pindah, saudara. Celaka nggak ya? Silakan kamu pindah. Perpuluhanmu jangan ikut-ikutan pindah. Urusan apa, saudara? Urusan ekonomi. Nah, saudara, pada waktu kemudian orang-orang merencanakan pembunuhan kepada Yesus. Kita mungkin bingung, saudara. Kenapa ya orang sebaik ini mau dibunuh? Yesus punya salah apa ya? Tangannya terlalu baik, suka membantu orang. Ajarannya sangat indah. Bahkan ada satu orang berkata kepada orang Farisi yang disuruh menangkap kepada Yesus. Mereka menangkap Yesus, mereka dengerin Yesus. Lupa, saudara, balik lagi pada orang Farisi. Orang Farisi tanya, mana Yesus? Saya suruh kamu tangkap, kemana? Oh, saya baru dengerin dia khotbah. Khotbah apa? Yang dia khotbahkan belum pernah kami dengar selama ini. Saudara, mereka begitu sangat-sangat kagum kepada Yesus. Dan Yesus, saudara, tidak pernah melakukan kesalahan satu kali pun, saudara. Tapi pertanyaannya, kenapa orang sebaik ini, saudara, itu direncanakan untuk dibunuh? Sebenarnya gak usah heran sih, saudara. Kenapa? Kan pada zaman ini di Jakarta, kita tahu semua, ada seorang politikus, pemimpin daerah, salahnya apa, saudara? Tidak korupsi, anti korupsi, dan juga membuat Jakarta jauh lebih baik. Dia bikin banyak taman-taman, dia bikin banyak rumah-rumah yang tinggi-tinggi, dan kemudian dia perbaiki Jakarta, saudara. Tapi mau dibunuh. Oleh siapa, saudara? Oleh para pemimpin agama. Siapa? Ya Ahok, saudara. Kalau Ahok saja mau dibunuh, saudara, apalagi Yesus, saudara. Dan kemudian Yesus meneriakkan kalimat, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu, saudara. Yesus ngomong begitu bukan untuk mengasihani diri. Tapi dia mau ngomong itu, saudara, untuk mengasihi kota Yerusalem. Kenapa? Jikalau kamu membunuh aku, ada konsekuensi. Kenapa, saudara? Karena dulu ketika zaman Habel saja, saudara, waktu dia dibunuh oleh Kain, Habel teriak-teriak kepada Tuhan. Dicatat darah Habel teriak-teriak kepada Tuhan, saudara. Hati-hati membunuh orang, saudara. Kenapa? Membunuh itu bukan urusan perkara gampang, perkara sulitnya luar biasa. Apalagi nabi yang mau dibunuh. Yesus berkata begitu, kamu yang membunuh para nabi, bukan mengasihani diri. Tapi justru Yesus begitu kasihan kepada kota Yerusalem, saudara. Dan juga Yesus, saudara, dia bukan cuma menegur, dia juga pengen melindungi kota Yerusalem. Dia pengen menjaga kota Yerusalem. Dari apa, saudara? Dari pemusnahan massal. Dari hukuman Tuhan kepada kota Yerusalem. Yesus berkata, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Bukan cuma sekali, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Saudara, Yesus bukan cuma teriak-teriak, dia juga ingin melindungi kota Yerusalem, saudara. Tetapi kemudian, saudara, apa yang terjadi, saudara? Mereka tetap membunuh Yesus. Mereka seperti lupa sejarah. Dulu nenek moyang mereka membunuh nabi. Tuhan ngamuk. Tuhan memakai bangsa Asyur menghancurkan Israel, saudara. Berapa banyak yang dibunuh, saudara. Kenapa? Karena mereka berani membunuh nabi Tuhan. Saudara, seorang hamba Tuhan pun kalau dia ada seorang hamba Tuhan yang benar, saudara, jangan iseng-iseng merencanakan kejahatan kepada orang itu, saudara. Jangan iseng-iseng, kenapa, saudara? Tuhan pasti marah. Apalagi, saudara, kalau seorang hamba Tuhan yang baik, saudara, direncanakan untuk dibunuh, Tuhan pasti ngamuk, saudara. Seolah-olah mereka tidak belajar sejarah. Dulu bagaimana nenek moyang kita dibuang ke Asyur. Bagaimana bait Allah kita yang dibangun oleh Salomo dihancurkan. Dan bagaimana kemudian kami dibunuh di sana, kemudian kami dibuang ke Asyur, dibuang ke Babilonia, saudara. Itu dulu. Sekarang mereka lakukan hal yang sama
kepada Yesus Kristus, saudara. Saudara, waktu Yesus berteriak, apakah Israel mendengar dan bertobat? Tidak. Justru mereka makin mengeraskan hati untuk membunuh Yesus, saudara. Kalau kita jadi Yesus, bagaimana perasaan kita? Kamu bunuh aku satu. Tuhan ngamuk pengen bunuh kamu satu bangsa loh. Dan Yesus sudah ingatkan mereka. Jangan. Tapi mereka, enggak. Pokoknya saya benci sama kamu. Saya bunuh kamu, saudara. Dan kemudian mereka tidak mendengarkan kalimat Yesus. Dan kemudian mereka, tanda petik saudara, berhasil membunuh Yesus, saudara. Maka saudara, ketika berbicara soal Yerusalem, kota pembantaian, itu menjadi sesuatu sengsara buat Yesus. Dia begitu sangat menderita. Kenapa? Jikalau kamu membunuh aku, Tuhan pasti marah dan Tuhan bisa hancurkan kamu, saudara. Saudara, waktu Yesus berteriak, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh para nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepada kamu, saudara. Dia begitu berduka cita. Dia begitu menderita dan dia begitu sengsara, saudara. Saudara, orang-orang Israel, mereka begitu bangga dengan Yerusalem. Dan juga mereka begitu bangga, saudara, dengan bait Allah. Ini adalah bait Allah yang dibangun oleh Raja Herodes, enggak tanggung-tanggung, lamanya 64 tahun. Bagusnya, bagus banget. Gedenya, gede banget, saudara. Dan kemudian ketika, saudara, Yesus keluar dari bait Allah. Ada seorang murid berkata kepada Yesus, Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu. Dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Saudara, ini menjelang Yesus disalibkan. Kemudian apa kata Yesus kepada muridnya? Kau lihat gedung-gedung yang hebat itu? Kau lihat, tidak ada satu pun batu yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Saudara, saya paling sedih kalau ada orang yang gerejanya gede, bangga-banggain gerejanya. Nah, kamu lihat ya gedung saya, coba lihat ya. Betapa indahnya. Kenapa, saudara? Saya takut kalimat Yesus keluar lagi. Kamu begitu bangga dengan gedung. Kamu begitu bangga dengan gedung. Nanti bisa dihancurkan oleh Tuhan, saudara. Dulu pernah ada satu jemaat mau menikah. Lalu kemudian akhirnya batal. Saya tanya, kenapa batal? Kami nikahnya nggak batal, Pak. Yang batal, kami batal di gereja ini. Lalu kami mau nikah di gereja itu. Loh kenapa? Gereja ini jelek, Pak. Lalu yang itu bagus banget gedungnya. Saya bilang sama dia, gara-gara gereja kamu jelek, kamu mau nikah di sana. Nikah di gereja bagus nggak ada salahnya. Bagus kok itu, saudara. Tapi kalau motivasi kamu itu sangat jelek banget. Saya jamin, kalau kamu nikah dengan motivasi yang buruk seperti itu, gara-gara gereja ini jelek, saya khawatir. Kamu nikah di sana, motivasi kamu jelek, dan Tuhan tidak mau hadir pada waktu kamu pemberkatan nikah. Saya bilang, saya sangat khawatir. Kamu nikah di gereja bagus. Hanya karena di gereja ini jelek. Saya khawatir Tuhan tidak hadir di dalam pemberkatan nikah kamu. Tapi Pak, ya sudah, kamu nikah saja di sana. Tapi saya harus memberikan suatu peringatan sama kamu. Kalau Tuhan tidak hadir dalam pemberkatan nikah kamu, buat apa kamu nikah? Lebih baik kamu nikah di gereja jelek, asalkan Tuhan hadir. Kenapa? Kehadiran Tuhan lebih penting daripada gedung gereja, saudara. Saudara, orang-orang Israel begitu bangga dengan gedung ibadah mereka, saudara. Tapi Yesus berkata, kamu bangga ya? Suatu saat ini gedung akan dihancurkan dan tidak ada satu batu akan bersama dengan batu yang lain, akan dipisahkan, saudara. Dan betul saja, saudara, Yesus dibunuh. Anggap saja tahun 30-an, saudara. Dan tahun 70-an, Romawi,
jauh-jauh datang dari Roma, saudara. Pergi ke Timur Tengah, ke tanah Palestina. Dipimpin oleh Jenderal Titus. Hanya dengan satu maksud, saudara. Menghancurkan kota Yerusalem. Dan juga saudara, mereka menghancurkan bait Allah yang dibangga-banggakan oleh orang Israel, saudara. Saudara, saya akan akhiri khotbah pada hari ini, saudara. Yesus begitu sangat menderita sekali karena kota itu yang ingin membunuh para nabi dan membunuh Yesus, saudara. Saudara, apakah kita sudah memahami sengsara Kristus? Apakah kita sudah mengerti penderitaan Kristus, saudara? Kalau kita sudah mengerti, saudara, maukah kita menerima teguran-tegurannya yang disampaikan oleh Pak Netsen dari mimbar, oleh saya, bahkan oleh siapapun yang di mimbar yang menegur saudara? Kalau saudara tidak terima teguran, siap-siap saudara, Tuhan akan tinggalkan saudara. Berbahagialah orang yang memahami firman Tuhan, yang menerima teguran, dan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Semoga saudara dengan minggu-minggu selanjutnya kita mengenal tentang 7 fakta seputar salib, atau mengenang sengsara atau penderitaan Kristus, saudara. Kita makin memahami betapa besar kasih-Nya atas kita. Dan semoga kita semakin mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa.